Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nemu video ini ya kemarin, lihat-lihat koleksi video, ternyata nemu ini video waktu kolam pertama ya. Ini dulu sejarahnya kenapa kita bisa punya kolam yang sekarang. Dulu ini kita beli tanah ini memang dari seseorang yang sangat luar biasa, cerdas, dan tentunya mempunyai ide-ide usaha yang sangat bagus. Kenapa aku katakan begitu? Ini tanah gersang, tapi dari pemilik pertama ternyata kolam ini sudah ada ya. Pas kita beli, beliau sudah bikin kolam ini, tapi tidak tahu pertimbangannya beliau apa sehingga menjual tanah ini. Dan alhamdulillah sudah rezeki kami, dan akhirnya kami melanjutkan dong. Yang sudah ada kolam otomatis ya kita pasti akan taruh ikan kan. Makanya Pak suami punya ide buat bikin kolam-kolam lainnya. Jadi ini para pekerja sebenarnya bukan pekerja kolam, tapi mereka merangkap ya. Kalau ikannya sudah siap untuk dipanen, maka mereka lah yang panen. Karena kita kan masih proses awal ya, belum bisa memisahkan antara karyawan kolam dengan para pekerja yang mengerjakan atau membuat kolam. Karena ini masih awal sekali, kita masih buta-buta ya, nggak ngerti bagaimana memelihara ikan dan sebagainya. Sampai anakku, suamiku semua ikut turun tangan menangkap ikan, saking excitednya karena ini adalah pengalaman pertama bisa panen ikan. Ini kita panen ikannya ini sambil mengerjakan kolam-kolam yang lainnya. Ini ikannya bukan dipanen buat dijual ya, karena ini masih kecil-kecil. Jadi ini pertama ikannya akan dipindahkan ke kolam baru karena udah ada 2 kolam lagi yang sudah jadi. Dulu misalnya ada 1 kolam yang jadi, kita langsung masukkan ikan. Nah begitu ada kolam lain lagi yang jadi, kita pindahkan. Kemudian kolam utama ini yang paling besar adalah di bawah ini. Biasanya kita untuk pembesaran gitu. Jadi bibit-bibit ikannya ini kita masukkan di kolam yang paling besar dulu. Setelah 2 atau 3 bulan baru kita sortir untuk dipindahkan ke kolam yang lainnya. Karena ini masih proses jauh. Kalau sekarang ini sudah beda 180 derajat kondisinya sekarang ya. Tapi dulu nggak sempat bikin videonya. Untung ada masih kesimpan. Jadi saya reviewnya sekarang. Ini 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun lebih dah. Karena ini memang pengalaman pertama. Sampai yang aku bilang tadi, anakku juga turun tangan, suami semua sama-sama pekerja. Alhamdulillah ikannya akan dipindah ke 2 kolam di atas untuk pembesaran ya. Ini adalah pengalaman pertama, bahkan Pak Bos harus ngitung satu-satu, belum tahu tekniknya. Tapi kalau sekarang udah tahu ya tekniknya bagaimana ya, sambil belajar sih. Begitu membangun kolam isi ikan, terus sambil belajar, terus bangun, sampai hari ini pun masih dikerjakan. Alhamdulillah. Almost sekarang sudah menjadi 13 kolam kalau nggak salah ya. Ada 3 di bawah, di tingkat paling bawah ada 3, kemudian tingkat keduanya ada 2, tingkat ketiganya ada 2, kemudian tingkat keempatnya ada 2, sama tingkat kenapa ada 2, sama ada di atas lagi ada kolam juga, tapi yang di atasnya hanya pinggirannya aja di kasih semen, yang bawahnya masih kolam tanah ya, yang paling depan di gerbang. Kemudian kita sebenarnya banyak kendala dalam proses ini ya, tapi tidak apa-apa lah, namanya pengalaman. Nemu ikan mati itu udah biasa, namanya makhluk hidup kan pasti ini. Lihat ini Pak Bos lagi belajar gimana ngitung ikannya berapa naik sekilo, gimana perubahannya kalau udah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sambil gupuh-gupuh nih, semua serba harus gercep karena takut ikannya mati kan. Tapi harus ngitung nih, harus tahu berapa jadinya, berapa beratnya. Yang kemarin misalnya dilepasnya 30.000, karena setelah 3 bulan udah jadi berapa ribu tuh, terus berapa bobot badannya karena sudah ngabisin pakan selama 3 bulan tuh, berapa kuintal ngabisin pakan. Itu harus dikalikan, dibagi biar bisa dapat untung dalam menjual. Sebenarnya cukup ribet sih kalau menurut saya, tapi apalah usaha ya, usaha yang tidak ada tantangannya juga
mungkin gak akan seru juga kan. Tapi dari usaha sebelumnya yang saya jalani, yaitu usaha sembako minimarket, ini tuh beda banget pasti jauh sekali ya. Karena kalau ikan ini kan bukan makanan pokok, jadi nggak seperti sembako dong jualnya, kecuali kalau kita jual party ya. Begitu kita panen misalnya dapatnya sekintal atau 2 kintal itu langsung diambil pengepul. Cuman kalau diambil pengepul itu kelemahannya itu memang ya kita harus jualnya lebih murah kan, karena pengepulnya itu akan jual lagi. Tapi kalau kita ngecer kan lebih mahal, beda 2-3 ribu lah. Cuman pelan tapi pastilah habis, cuma pelan. Terus kan pakannya terus ini dikasih makan, jadi total lebih banyak dong penghabisannya ya. Tapi so far so good lah, kita namanya juga berusaha ya. Semoga kedepannya bisa sukses, amin. Assalamualaikum